Suatu hari di lereng Gunung Sumbing, Magelang, Jawa Tengah, warga dikagetkan dengan ramainya sekelompok polisi yang mendatangi sebuah rumah. Kehebohan semakin menjadi tatkala polisi berhasil meringkus penghuni rumah itu. Warga mengenalnya dengan baik. Orang itu hanyalah seorang petani tembakau biasa. Orangnya sederhana, pendiam, dan cukup akrab dengan warga sekitar. Dikarenakan orang itu adalah putra daerah setempat. Usut punya usut, ternyata di balik sosok pendiam yang sederhana itu tersimpan sebuah rahasia atau misteri yang tidak pernah diketahui oleh penghuni desa sebelumnya. Hingga pada akhirnya warga pun tahu bahwa si petani itu adalah seorang dukun pengganda uang. Kehebohan semakin menjadi ketika selain diketahui sebagai dukun pengganda uang, ia juga harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa beberapa orang yang diduga merupakan korban dari aksi tipu-tipunya. Korbannya nggak nanggung-nanggung. Diketahui dari sumber yang saya kulik, seorang dosen dari kampus ternama dan seorang perwira polisi turut menjadi korban kejahatannya. Di dalam video kali ini, saya mau ajak teman-teman sekalian semua untuk membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi sekira 11 tahun yang lalu di Dusun Petung, Desa Ngemplak, Windusari, Magelang, Jawa Tengah. Kisah sedih ini menimpa seorang dosen Undip, seorang perwira polisi, dan 2 orang warga sipil lainnya, di mana seorang perwira polisi yang turut menjadi korban dalam kisah ini sempat dikabarkan menghilang setelah melompat bersama pelaku ke dalam jurang yang terjal sedalam 150 meter. Lalu apakah yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Di sebuah desa di kaki Gunung Merbabu, namanya Desa Ngemplak, Kecamatan Windusari, Magelang, Jawa Tengah, hiduplah seorang pria yang bernama Muhyaro, kelahiran tahun 72. Pria sederhana dan pendiam ini merupakan sosok putra daerah yang dilahirkan dan tumbuh besar di desa yang sama. Muhyaro dikenal sebagai petani biasa. Di saat musim tembakau, ia akan tanam tembakau. Di musim bawang, ia akan tanam bawang. Di kalangan petani, Muhyaro itu spesial. Ia beda. Orang bilang tangannya adem. Jadi apapun yang dia tanam pasti akan jauh lebih subur dibanding dengan tanaman yang ditanam oleh petani-petani lainnya di lereng Gunung Sumbing kala itu. Di sudut pandang lainnya, Muhyaro dikenal juga sebagai salah seorang warga yang aktif ketika ada acara seperti acara yasinan atau lainnya. Ia tak pernah sekalipun melewati acara tersebut. Walau ia hanya sekedar datang dan diam saja, namun tetap warga paham Muhyaro si putra daerah. Sebagai orang yang dilahirkan dan tumbuh besar di desanya, warga sekitar lereng Gunung Sumbing tahu bagaimana masa-masa remaja yang dilalui oleh Muhyaro. Dikatakan dalam artikel yang saya kulik, Muhyaro muda pernah ketahuan mengutil di warung milik tetangganya. Selain itu, saat umurnya masih 16 tahun, ia pernah pula ketahuan mencuri hewan ternak milik warga. Namun kala itu warga desa Ngemplak tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Ia hanya melaporkannya ke kantor desa dan ia pun mendapatkan sanksi sosial dari warga. Berjalannya waktu setelah ia mendapatkan berbagai peringatan dan sanksi sosial atas sepak terjangnya bersenggolan dengan dunia hukum dan kriminal. Suatu waktu ia pernah terlibat dalam sebuah kasus penipuan. Kasus itu pun akhirnya membawa Muhyaro masuk ke dalam penjara beberapa bulan. Namun selain hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, bagi warga setempat, Muhyaro cuma petani biasa. Kehidupannya berubah drastis seiring pernikahan keduanya dengan seorang wanita asal desa Gerabak, Magelang di tahun 2010. Tak lama setelah ia menikah, ia membangun sebuah rumah yang megah, lengkap dengan perabotan mewah dari kayu jati. Di rumah megah itu ia tinggal bersama istri keduanya yang bernama Sri. Sedangkan Sukam, istri pertamanya, tak ia urus dan tinggal di rumah lain namun masih dalam satu desa yang sama. Tak hanya sukses membangun sebuah rumah yang megah di lereng Sumbing, Muhyaro juga dikatakan memiliki sejumlah kendaraan. 3 buah motor cross, 3 buah mobil ia miliki secara instan. Semenjak kaya mendadak, Muhyaro punya hobi baru. Ia terlihat sering main motocross di daerah Sambung, Magelang. Selain itu, Muhyaro tidak pernah lagi terlihat mengurus ladangnya. Jika sebelumnya ia bangun pagi-pagi buta dan mengurus ladangnya, kini dia lebih memilih untuk menyewa buruh tani untuk mengurusi ladang-ladangnya dengan upah 2 kali lebih besar daripada upah buruh tani pada umumnya. Aneh. Meningkatnya perekonomian yang dialami oleh Muhyaro tentu menjadi perbincangan hangat di kalangan warga setempat. Semuanya serba aneh. Muhyaro adalah Muhyaro. Keahliannya ya cuma sebatas menanam, tak ada keahlian yang lain yang ia miliki. Apalagi ditambah pendidikan Muhyaro yang gak tinggi-tinggi amat.
Demikian setelah memiliki kehidupan barunya sebagai jutawan, Muhyaro tak tinggi hati. Muhyaro baru dikenal lebih dermawan dan suka menolong warga. Salah satunya di saat warga membutuhkan pinjaman uang dan kendaraan, Muhyaro nggak segan-segan untuk memberikan pertolongan secara cuma-cuma kepada warga yang membutuhkan. Kebaikan Muhyaro tak selalu menimbulkan persepsi yang positif di desanya. Apalagi diketahui rumah Muhyaro yang berdiam di lereng bukit yang jauh dari rumah tetangga lainnya itu terlihat sering menerima kunjungan-kunjungan tamu hingga larut malam. Di benak warga tersirat, bagaimana orang desa seperti dia bisa punya relasi yang sangat luas. Dan dari sinilah kecurigaan warga bahwa adanya praktek perdukunan yang menyelimuti Muhyaro bermula. Hingga pada suatu pagi di bulan Juli, warga desa betul-betul dikagetkan dengan kehadiran begitu banyak petugas polisi. Petugas itu mendatangi rumah Muhyaro. Saat digerebek dan saat pintu jati itu berhasil didobrak oleh petugas, Sri, istri muda Muhyaro, yang menerima kedatangan petugas. Sri mengaku saat itu suaminya tidak ada di rumah. Petugas tidak begitu saja mempercayai informasi yang disampaikan istri muda Muhyaro. Segera tak mau berlama-lama, digeledahlah satu persatu ruangan yang ada di rumah itu. Dan benar saja, saat itu Muhyaro berhasil diringkus di dalam kamarnya. Saat akan diringkus dan ketika hendak digelandang ke kantor polisi, Muhyaro minta izin untuk pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi yang kebetulan saat itu hanya ia masuki sendiri, Muhyaro kemudian punya akal untuk sebisa mungkin melarikan diri. Dan di saat petugas lengah, Muhyaro pun melarikan diri. Tembakan peringatan sudah dilepaskan. Namun hal itu tidak pula bisa menghentikan pelarian Muhyaro. Di pagi buta itu, Muhyaro berhasil lolos dan pergi. Beberapa hari setelah pelariannya, petugas berhasil meringkusnya kembali. Saat itu, ia berhasil ditemukan di sebuah rumah salah satu kerabatnya. Dan tanpa berlama-lama, digelandanglah ia menuju kantor polisi dengan jagaan yang cukup ketat. Lalu apa yang sebetulnya terjadi? Mengapa petugas itu datang tergopoh-gopoh ke rumah Muhyaro? Apa sebetulnya yang telah ia lakukan? Jadi begini. Yulanda Rifan atau yang akrab disapa Ivan adalah seorang dosen arsitektur di Universitas Diponegoro, Semarang. Ivan 35 tahun adalah seorang anak dari seorang guru besar di Undip. Sikapnya yang khas serta mudah membaur membuatnya begitu dicinta oleh mahasiswa-mahasiswanya. Diketahui Ivan mulai aktif bekerja sebagai tenaga pengajar di Undip sejak tahun 2002. Selain ahli di bidang ilmu tata ruang, Ivan juga memiliki segudang keahlian di bidang kewirausahaan. Dengan keahlian tersebut, Ivan juga merangkap sebagai dosen kewirausahaan di Undip. Kecakapan akademik yang Ivan miliki kemudian membawanya menggeluti dunia properti. Ahli di bidang arsitektur dan juga ditambah dengan ahli jualan, membuat Ivan serius bergelut di bisnis properti. Semuanya ia jalani dengan amat ciamik. Bulan Juli tahun 2013, di malam itu setelah urusan bisnisnya selesai di Solo, seharusnya Ivan kembali ke Semarang. Namun kala itu Ivan meminta supirnya yang bernama Pak Toro untuk menurunkannya di alun-alun Magelang. Dan ia minta kepada Pak Toro untuk langsung pulang aja ke Semarang. Dikarenakan urusannya di Magelang akan sedikit memakan waktu. Dikatakan saat itu kepada Pak Toro bahwa saat itu ia hendak bertemu dengan seorang temannya yang bernama Novan. Pertemuannya dengan Novan adalah dalam rangka menagih utangnya sebesar 650 juta rupiah. Tidak dipublikasikan terkait apa hutang piutang yang dijalani oleh Ivan dan Novan. Namun dari informasi yang saya dapatkan, saat itu ketika Ivan minta diturunkan di alun-alun Magelang, ia turut serta membawa uang sebesar 100 juta rupiah. Uang tersebut ia dapatkan dari hasil usaha propertinya. Uang dalam jumlah banyak yang dibawa oleh Ivan merupakan permintaan dari Novan. Selain memerintahkan Ivan untuk membawa uang itu, disebutkan bahwa Novan minta Ivan juga untuk datang ke lereng Gunung Sumbing. Di sana Ivan akan bertemu dengan seorang dukun yang disebut-sebut bisa menggandakan uang hingga 10 kali lipat. Hal itu Novan percayai dikarenakan Novan sendiri adalah anak dari seorang ibu yang dikabarkan memiliki keahlian klinik. Nama ibunya cukup tenar di kalangan orang-orang perdukunan. Dan sayangnya, Ivan menuruti kata-kata Novan di hari itu. Ia pun pergi ke rumah Muhyaro. Jalan yang Ivan lalui saat itu sepi dan tentu dingin sungguh menusuk tulang. Serta langkahnya harus senantiasa ia perhatikan dikarenakan akses menuju rumah sang dukun bermedan sangat curam.
Seperti yang dikutip dari koran Pagi Bawasan edisi 31 Juli tahun 2013, kemungkinan sesampainya di rumah Muhyaro, Ivan sempat mengikuti ritual penggandaan uang. Seperti halnya ritual pada umumnya, Ivan diberi kemenyan dan matanya ditutup kain putih. Dan ritual itu pun diduga dilaksanakan di beberapa tempat, seperti di rumah Muhyaro, di hutan, dan di tebing-tebing curam Gunung Sumbing. Disebutkan pula dalam ritual yang dijalaninya, mata Ivan diduga ditutup kain putih. Muhyaro kemudian membantu Ivan untuk menyusuri jalan setapak menuju kebun bawang miliknya yang berada di dasar jurang. Kebun itu hanya berjarak beberapa meter saja dari rumahnya. Di kebun itulah Ivan diperintahkan untuk berhenti. Sembari kembali membakar kemenyannya, Muhyaro kemudian ambil batu yang telah ia siapkan sebelumnya. Dan tanpa ampun, ia bukan batu itu ke kepala Ivan berkali-kali hingga Ivan jatuh dan tak sadarkan diri. Ivan yang kala itu masih bernapas kemudian diikat kedua kaki dan kedua tangannya dengan menggunakan tali rafia. Sementara targetnya belum juga tersadar, Muhyaro segera ambil pacul dan dimulailah membuat liang untuk menguburkan tubuh Ivan. 1 jam Muhyaro berusaha menggali tanah perkebunan bawangnya. Dan singkatnya, lubang sedalam 80 cm tersedia di hadapannya. Tak mau berlama-lama dimasukkanlah tubuh tegap Ivan ke dalam lubang yang telah disiapkannya. Ya, Ivan sang dosen dikuburkan hidup-hidup oleh Muhyaro. Tak lupa sebelum Muhyaro pergi meninggalkan TKP, Muhyaro sempat menanamkan pohon-pohon bawang dan menebarkan pupuk kandang di gundukan tanah tersebut. Ivan pun tutup usia. Saya turut berduka cita. Singkatnya, ketidakpulangan Ivan ke rumahnya tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi keluarganya. Apalagi saat itu Ivan juga meninggalkan kedua buah hatinya yang saat itu masih balita di rumahnya. Atas dasar ketidakpulangan sang dosen, akhirnya pihak keluarga pun sepakat untuk melaporkan hilangnya Ivan ke kantor polisi setempat. Setelah laporan diterima, polisi segera merapatkan barisannya dan bekerja mencari di mana Ivan saat itu berada. Dan dari hasil investigasi, serta dari hasil pelacakan nomor handphone tercatat bahwa orang lain yang Ivan hubungi tak lain dan tak bukan adalah Muhyaro. Seperti apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, Muhyaro berhasil diringkus setelah pelariannya. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, Muhyaro bungkam 1000 bahasa. Ia tetap tak mau mengaku dan terus saja menyangkal bahwa dialah dalang dibalik hilangnya Ivan. Namun setelah petugas berhasil menemukan sepatu kiri milik Ivan, barulah ia mengaku bahwa dirinya lah yang menghabisi Ivan. Dan Muhyaro juga menyatakan setuju untuk menunjukkan di mana lokasi ia campakkan tubuh sang dosen. Tak mau berlama-lama, segera kata setuju itu, polisi kembali membawa Muhyaro pulang ke desanya. Namun bedanya saat itu Muhyaro pulang dengan penjagaan ketat dari polisi. Tim Kejahatan dan Tindak Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Tengah segera berangkat sekira jam 2 dini hari menuju tempat di mana Muhyaro mengubur Ivan. Singkatnya, setelah sampai di lokasi, Muhyaro minta bicara 4 mata dengan Kanit Resmob Polda Jawa Tengah, AKP Yahya Renaldi Lihu. Tak lama setelah bincang 4 mata itu selesai, terlihat Muhyaro keluar dari mobil polisi dengan satu tangannya terborgol, sedangkan satu borgol yang lain terkait dengan tangan Pak Kanit. Keduanya pun berjalan bergandengan paling depan, sembari Muhyaro menunjukkan tempatnya. Alih-alih membawa petugas polisi menuju tempat di mana ia campakkan tubuh Ivan, malah si dukun kaya ini membawa petugas berputar-putar menyusuri lereng bukit yang terjal. Jalur yang ditunjukkan Muhyaro tentu berbeda dengan jalur yang sebenarnya. Pemilihan jalur itu ternyata adalah sebagian dari rencana busuk Muhyaro. Di tengah jalan sesampainya mereka di ladang Bongos, Muhyaro berhenti dan minta istirahat di dekat pohon pisang. Para petugas nggak tahu bahwa tempat itu merupakan bibir jurang yang terjal. Lalu Muhyaro minta sebatang rokok pada petugas. Dan ketika api itu diberikan, tiba-tiba Muhyaro yang terikat tangannya dengan Pak Kanit Yahya kemudian bergerak secara mendadak dan melompat ke dasar jurang yang curam yang memiliki kedalaman 150 meter. Muhyaro dan Pak Kanit secara tiba-tiba hilang di telan gelapnya malam di lereng Sumbing. Para petugas yang turut mengiring Muhyaro panik dibuatnya. Mereka yang gak paham lokasi hanya bisa berteriak bersahutan memanggil nama Pak Kanit dari bibir tebing. Tak ada hal lain yang bisa mereka lakukan saat itu, kecuali kembali ke tempat semula dan menunggu hingga pagi tiba.
Masih di hari yang sama, sekira jam 9 pagi, akhirnya tim berhasil menemukan dua sosok yang terjatuh itu. Muhyaro ditemukan tak bernyawa, sedangkan Pak Kanit Yahya Renaldi Liu ditemukan dalam keadaan kritis. Segera Pak Kanit dibawa ke puskesmas Pindusari dan tak lama kemudian Tuhan memanggilnya. Saya turut berduka cita. Muhyaro dimakamkan di Semarang 27 Juli tahun 2013. Penyelidikan tak berhenti sampai di sini. Walau terduga pelaku telah meninggal dunia, petugas masih perlu untuk mengungkap serta menemukan jasad korban. Lalu masih di hari yang sama, petugas kemudian mengarahkan anjing pelacak K9 untuk mencari jejak-jejak korban. Dan benar saja, akhirnya polisi berhasil menemukan tubuh Ivan terkubur di sebuah lubang yang dibuat oleh Muhyaro dan kondisinya sudah tak bagus lagi. Temuan itu segera ditindaklanjuti dan jasadnya pun dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan singkatnya. Tapi petugas yang melakukan penyisiran saat itu tanpa diduga menemukan dua tubuh manusia lainnya yang terkubur di kebun milik Muhyaro. Dua orang yang tak dikenal itu kondisinya hanya tersisa serpihan-serpihan saja. Diperkirakan telah lama tubuh itu tertanam di kebun bawang milik Muhyaro. Usut punya usut, ternyata dua tubuh lainnya itu adalah milik Sunaryo, 39 tahun warga Cilacap, dan Nurudin, 49 tahun warga Temanggung. Keduanya terakhir terlihat di tahun 2011 yang lalu. Saat itu atau tepatnya 22 bulan yang lalu, keduanya berpamitan untuk pergi ke Magelang. Pamit yang mereka tak disangka menjadi pamit mereka yang terakhir. Hingga akhirnya keduanya pun ditemukan di kebun Muhyaro. Atas temuan dua korban Muhyaro ini, petugas berhasil meringkus satu orang yang turut membantu Muhyaro menghabisinya. Orang itu bernama Lasmono. Ia mengaku turut membantu Muhyaro menghilangkan nyawa keduanya. Kedua korban dihabisi dengan menggunakan batu yang ke bagian kepalanya. Kepergian sang dosen Yolanda Rifan tentu membuat sebuah lubang besar kesedihan yang mendalam bagi keluarganya. Terutama kini dua buah hatinya yang kala itu masih balita harus menjadi yatim piatu. Dikarenakan 6 bulan sebelumnya, istri Rifan juga dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali saya ucapkan duka yang mendalam. Bulan Agustus tahun 2013, polisi memutuskan untuk menghentikan sementara penyelidikan kasus ini. Penghentian ini turut meninggalkan sebuah pertanyaan yang besar tentang fakta di balik kekejian dukun Muhyaro. Apakah cuma 3 saja korbannya, atau mungkin bisa lebih? Tidak ada yang tahu. Jadi mari kita tunggu, semoga ada kelanjutan dari kasus ini. Dan kisah ini pun berakhir